Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Rekayasa Perangkat Lunak 4B. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sebuah algoritma dalam penjadwalan proses, yakni algoritma Highest Ratio Next atau HRN. Video ini kami buat dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Mochamat Iqbal Ardimansyah, STMKOM. Di sini kami kelompok 3 terdiri dari 5 orang personil, yakni ada Alif Ilman Nafian, lalu ada Fikri Arif Rahman, lalu ada Muhammad Fajar Tirta Sumitra, ada Raihan Agus Priyatna, dan terakhir ada saya sendiri, Riyandi Firman Pratama. Pokok pembahasan dalam video kali ini terbagi menjadi 6 poin inti. Yang pertama, yakni pendahuluan. Lalu yang kedua, ada definisi algoritma Highest Ratio Next. Yang ketiga, sifat algoritma Highest Ratio Next. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan algoritma Highest Ratio Next. Yang kelima, proses penjadwalan algoritma Highest Ratio Next. Dan yang terakhir, implementasi Highest Ratio Next dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan pertama yakni pendahuluan. Yang pertama adalah apa itu penjadwalan proses, lalu apa sajakah strategi dalam penjadwalan proses tersebut. Jadi, penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan dalam sistem komputer. Penjadwalan proses ini bertugas untuk memutuskan 1. Proses mana sajakah yang harus dijalankan, lalu kapan dan berapa lama proses tersebut berjalan. Selanjutnya ada strategi penjadwalan proses yang terbagi menjadi 2 golongan, yakni penjadwalan non-preemptif dan juga penjadwalan preemptif. Penjadwalan non-preemptif itu sendiri terdiri dari berbagai macam algoritma penjadwalan, seperti algoritma first in first out atau FIFO, lalu ada algoritma shortest job first atau SJF, yang ketiga ada algoritma Highest Ratio Next atau HRN, dan yang terakhir ada algoritma multiple feedback queues atau MVQ. Di mana di video kali ini kami hanya akan berfokus pada strategi penjadwalan non-preemptif, khususnya algoritma Highest Ratio Next atau HRN. Selanjutnya adalah definisi algoritma Highest Ratio Next. Highest Ratio Next atau HRN adalah algoritma penjadwalan yang dikembangkan oleh Brinch-Hansen, yang mana merupakan sebuah algoritma penjadwalan dengan proses tidak hanya merupakan fungsi waktu layanan, tetapi juga jumlah waktu tunggu proses. Jadi, begitu proses mendapat jatah pemroses, proses akan berjalan hingga selesai. Algoritma ini adalah algoritma pengembangan untuk memperbaiki kelemahan dari algoritma SJF atau Shortest Job First. Lalu di sini ada rumus untuk mencari prioritas dinamis, yakni waiting time atau waktu tunggu ditambah dengan burst time atau waktu lama, lalu dibagi dengan burst time atau waktu lama. Disebut algoritma HRN karena waktu tunggu ditambahkan dengan waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggilah yang harus dilayani. Algoritma penjadwalan ini terletak di antara algoritma FIFO dan juga algoritma SJF. Mengapa demikian? Ini karena jika pada penjadwalan FIFO, proses pendek pada bagian belakang antrian akan mengalami banyak penundaan. Lalu, jika pada penjadwalan SJF, proses panjang akan mengalami banyak penundaan. Sedangkan pada penjadwalan HRN,
tetap mendahulukan proses pendek. Namun, prioritas proses panjang tetap dipertimbangkan dengan cara peningkatan rasio akhirnya. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu sifat algoritma Huygens Rationix. Sifat algoritma HRN ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, non-primitive dan prioritas dinamis. Kita bahas yang non-primitive dulu. Non-primitive ini yaitu jika ada proses CPU telah dialokasikan untuk sebuah proses, maka tidak dapat diberhentikan sampai proses tersebut selesai. Kemudian yang kedua, prioritas dinamis. Prioritas dinamis ini merupakan mekanisme menanggapi perubahan lingkungan sistem operasi. Maksudnya, prioritas awal yang diberikan ke proses mungkin hanya berumus pendek, disesuaikan ke nilai yang lebih tepat sesuai dengan lingkungan. Kemudian pembahasan keempat, kelebihan dan kekurangan algoritma Huygens Rationix. Kita bahas kelebihannya dulu. Kelebihan dari Huygens Rationix, yang pertama itu respon time cepat. Kemudian yang kedua, setiap proses akan mendapatkan layanan yang seimbang. Kemudian yang terakhir, tidak terjadi starvation karena proses yang memiliki prioritas dinamis. Kemudian Huygens Rationix juga mempunyai kekurangan. Kekurangannya yaitu terjadi overhead akibat scheduler harus mengetahui atau memperkirakan service tim proses yang akan dieksekusi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah proses penjadwalan algoritma Huygens Rationix atau HRN. Nah, di sini terdapat sebuah tabel proses schedule yang telah terjadwalkan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan penerapan algoritma HRN ini kepada proses-proses yang berada di tabel proses yang telah dijadwalkan ini, yaitu ada proses A, B, C, D, E dengan waktu tiba dan nama eksekusi yang tertera pada tabel. Nah, selanjutnya dikarenakan proses A memiliki waktu tiba yang lebih awal daripada yang lain, dari proses-proses yang lain, maka tabel A akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini akan dibuat sebuah tabel eksekusi di mana di dalamnya terdapat nama proses, yaitu proses A, dan waktu tibanya karena dia duluan maka dia waktu tibanya 0 dan lama eksekusinya adalah 4. Nah, mulai eksekusinya itu kan berarti dimulai dari waktu 0. Nah, berarti mulai eksekusinya adalah 0 dan selesai eksekusinya 4. Untuk selesai eksekusi bisa dihitung dari lama eksekusi ditambah dengan mulai eksekusi. Berarti 4 tambah 0 adalah 4. Lalu di sini ada lama tanggap. Penghitungannya bisa dilakukan dengan selesai eksekusi dikurangi dengan waktu tiba. Nah, untuk proses A memiliki Gantt chart seperti ini karena dia dimulai dari 0, maka dimulai dari 0 dia A, lalu selesai eksekusinya di nomor 4, maka di Gantt chart di proses ke 0 sampai ke 4 akan dipenuhi oleh proses A. Nah, untuk selanjutnya di sini untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya, kita dapat menentukannya dengan menggunakan tabel rasio seperti yang bisa dilihat seperti di sini. Nah, rasio ini, di dalam tabel rasio ini terdapat proses, waktu sia-sia atau waiting time. Lalu di sini ada rasio penaltinya atau prioritasnya. Nah, rumusnya bisa dilihat seperti yang di sini, ada prioritas sama dengan waiting time ditambah burst time dibagi burst time.
Nah, untuk waiting time itu didapat dari waktu sia-sia ini dengan cara menghitungnya adalah dari proses A selesai eksekusi terakhir kan berada di 4. Nah, maka 4 cara menghitung waiting time itu selesai eksekusi yang 4 ini dikurangi dengan waktu tiba dari masing-masing proses. Jadi misalnya proses B 4 dikurangi 1 karena waktu tibanya 1. Yang C 4 dikurangi 2 karena selesai eksekusinya 4 dan waktu tiba C-nya itu 2. Dan seterusnya D dan juga E 4 dikurangi 3 dan 4 dikurangi 4. Nah, untuk di sini ini adalah waiting time, dan untuk burst time-nya adalah lama eksekusinya yang ini. Nah, untuk lama eksekusi yang ini. Nah, untuk menghitung rasio penalti dari B, kita bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu waiting time, yaitu waktu sia-sianya 3, dan ditambah burst time, lama eksekusinya 2 dari B, dan dibagi burst time lagi, maka akan menghasilkan 2,5. Lalu yang C juga waiting time-nya adalah 2, lalu ditambah dengan burst time-nya 5 dan dibagi burst time-nya lagi 5, maka akan menghasilkan 1,4. Lalu yang D, rasio penaltinya dapat dihitung juga seperti tadi, yaitu dimana waktu sia-sia atau waiting time-nya 1, lalu ditambah burst time-nya yaitu 8, lama eksekusinya 8 dan dibagi burst time lagi 8, yaitu 1,125. Dan selanjutnya yang terakhir E, wasting time-nya 0, maka 0 ditambah burst time-nya yaitu 4, dibagi burst time lagi 4, maka akan menghasilkan 1. Nah, dari keempat proses ini, maka kita ambil rasio penalti yang tertinggi. Nah, kalau dengan begitu bisa dikatakan bahwa proses B memiliki rasio penalti atau prioritas yang lebih tinggi dari yang lain, dari proses-proses lainnya, sehingga maka pengeksekusian proses selanjutnya adalah proses B. Nah, bisa dilihat di sini eksekusi proses selanjutnya. Nah, nama proses B dan waktu tibanya 1, lama eksekusi 2. Mulai eksekusinya karena tadi proses A selesai dari maksudnya proses A selesai eksekusinya itu di 4, maka mulai eksekusi proses B akan berada di 4, dan lama eksekusinya 2, maka selesai eksekusinya yaitu mulai eksekusi ditambah lama eksekusi. Nah, berarti proses B 4 ditambah 2 jadinya 6, jadi selesai eksekusinya 6. Nah, lalu lama tanggapnya bisa dihitung dengan selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, yaitu 6 kurangi 1, maka akan menghasilkan lama tanggap 5. Nah, jika kita lihat, maka gancarnya akan seperti ini, dimana 0 sampai 4 itu akan diisi oleh proses A, dan 4 sampai 6 ke atas 4 sampai 6 akan diisi oleh proses B. Di sini 5 dan 6 ini akan diisi oleh proses B. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan cara yang sama, menggunakan tabel rasio lagi untuk menentukan menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, di sini bisa dilihat tabel rasio, ada tabel rasio C, D, dan E. Nah, ini waiting time-nya atau waktu sia-sianya dikarenakan tadi selesai eksekusinya terakhir proses B6, maka untuk menghitung tabel rasio selanjutnya untuk waiting time-nya, maka si 6 tadi dikurangi dengan waktu tiba masing-masing dari proses. Rumusnya masih sama seperti tadi. Berarti kan waiting time-nya 6 dikurangi waktu tiba dari proses. Waktu tiba proses C, D, dan E itu 2, 3, dan 4. Berarti 6 dikurangi 2, 6 dikurangi 3, 6 dikurangi 4. Kita dilihat di sini. Nah,
waktu tibanya 2, 3, dan 4. Nah, untuk selanjutnya rasio penaltinya dihitung sama seperti rumus sebelumnya, di mana waiting time-nya yaitu 4. Nah, ditambah dengan burst time-nya 5, menghasilkan dan dibagi 5 menghasilkan 1,8. Yang D juga sama, di mana waiting time-nya adalah 3, ditambah burst time-nya 8, dan dibagi 8 menjadi 1,75. Dan terakhir proses E, waiting time-nya 2, ditambah burst time-nya 4, dibagi 4 burst time-nya, sama dengan 1,5. Bisa dilihat di sini burst time-nya itu 5, 8, 4. Nah, di tabel juga sama lama eksekusi C 5, 8, dan 4. Ini adalah burst time-nya. Nah, untuk selanjutnya, karena seperti biasa kita untuk menentukan proses mana yang akan dieksekusi selanjutnya itu, kita cari rasio penalti yang paling tinggi. Nah, di sini bisa dilihat rasio penalti atau prioritas paling tingginya adalah 1,8, yaitu C. Maka proses C akan dieksekusi selanjutnya. Nah, untuk proses C, maka ini tabel eksekusi proses selanjutnya. Nah, ini ada proses C yang baru ditambahkan. Nah, di sini waktu tibanya 2, lama eksekusinya 5. Karena selesai eksekusi proses B adalah 6, maka proses C akan dimulai eksekusinya di 6. Nah, karena lama eksekusinya 5, tinggal ditambahkan dengan mulai eksekusi. 5 tambah 6 akan menghasilkan 11, yaitu adalah selesai eksekusinya dari proses C. Lalu untuk lama tanggap seperti biasa, selesai eksekusi dikurangi oleh waktu tibanya, yaitu 11 dikurangi 2 akan menghasilkan lama tanggap yaitu 9. Nah, di sini bisa dilihat gancarnya setelah ditambahkan proses C ke dalam gancarnya, di mana 0 sampai 4 akan diisi oleh A, 5 sampai 6 akan diisi oleh B, dan 7 sampai 11 akan diisi oleh akan dieksekusi proses C. Nah, untuk selanjutnya sama seperti sebelumnya, menghitung lagi tabel rasionya untuk mencari rasio penalti untuk menentukan proses eksekusi yang akan dieksekusi selanjutnya. Nah, di sini karena selesai eksekusi dari C itu adalah 11, maka untuk mencari waiting time-nya dilakukan dengan 11 dikurangi dengan 3, yaitu 3 itu nah, ini 11 dikurangi 3 waktu tibanya, di mana waktu tibanya itu adalah 3. Nah, untuk mencari waiting time dari tabel proses yang tabel rasio yang ini. Nah, 11 dikurangi 3 itu sama dengan 8, dan juga yang untuk proses E yaitu 11 dikurangi 4, yaitu waktu tibanya dari proses E, sama dengan 7. Nah, rasio penaltinya dapat dihitung dengan rumus yang tadi, yaitu waiting time ditambah burst time dibagi burst time. Nah, ini karena waiting time-nya 8 ditambah burst time-nya juga sama 8, maka dibagi 8 menghasilkan 2. Nah, lalu untuk yang E, waiting time-nya adalah 7 dan burst time-nya adalah 4. Jadi 7 tambah 4 dibagi 4 menghasilkan 2,75 sebagai rasio penaltinya. Dari kedua proses ini, maka proses E adalah dengan rasio penalti atau prioritas yang lebih tinggi. Maka eksekusi selanjutnya adalah proses E. Nah, maka kita akan masukkan ke tabel eksekusi proses selanjutnya, yaitu E di sini. Nah, E itu waktu tibanya adalah 4, lama eksekusinya adalah 4. Nah, dikarenakan selesai eksekusi dari proses C adalah 11,
maka mulai eksekusi dari proses E adalah 11. Lalu untuk mencari selesai eksekusi dari proses proses E, maka tinggal dimulai eksekusi proses E ditambah lama eksekusi proses E, yaitu 4. Jadi 11 tambah 4 adalah 15. Nah, lalu untuk mencari lama tanggapnya dari proses E, kita tinggal mengurangi 15 dengan waktu tibanya, yaitu 11. Nah, maka gancarnya akan seperti ini, di mana 0 sampai 4 akan diisi oleh akan mengeksekusi proses A, dan 5 sampai 6 akan mengeksekusi proses B, 7 sampai 11 akan mengeksekusi proses C, dan 12 sampai 15 akan mengeksekusi proses E. Nah, untuk selanjutnya, karena D adalah yang terakhir, maka kita tinggal memasukkannya ke tabel eksekusi proses. Nah, di sini lama proses adalah D, dan waktu tibanya adalah 3, lalu lama eksekusinya adalah 8. Nah, mulai eksekusinya adalah 15, karena selesai eksekusi dari E adalah 15, jadi di sini 15. Lalu 15 ditambahkan dengan lama eksekusi untuk mencari selesai eksekusinya dari D, yaitu 15 tambah 8 adalah 23. Lalu untuk mencari lama tanggap dari D, tinggal kita kurangi selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, jadi 23 kurangi 3 sama dengan 20. Maka gancarnya akan seperti ini, dimana proses 16 sampai 23 akan diisi oleh akan dieksekusi proses D. Nah, maka kesimpulannya bisa dilihat di mana tabel konsep di sini atau tabel yang sesuai dengan eksekusi waktu tibanya. Nah, di sini adalah tabel awalnya, di mana proses yang dieksekusi awal adalah A, B, C, dan D dan E. Maka setelah kita terapkan algoritma HRN, maka realitanya akan berubah menjadi yang dieksekusi pertama adalah proses A, lalu proses B, lalu proses C, dan proses E, lalu proses D. Nah, secara realita setelah diterapkan algoritma HRN akan menjadi seperti ini. Lalu di sini ada rata-rata dari lama tanggapnya. Untuk jumlah dari semua lama tanggapnya adalah 49, dan rata-rata lama tanggapnya adalah 9,8. Dan bisa dilihat di sini adalah gancar eksekusi akhir dari tabel ini. Nah, di sini 0 sampai 4 adalah A, dieksekusi proses A, 5 sampai 6 dieksekusi proses B, 7 sampai 11 dieksekusi proses C, 12 sampai 15 dieksekusi proses E, dan juga 16 sampai 23 akan dieksekusi proses D. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, jadi selanjutnya yaitu implementasi dari algoritma highest ratio next atau algoritma HRN di kehidupan sehari-hari. Jadi untuk implementasinya bisa kita contohkan dari rumah sakit yang di dalamnya terdapat proses-proses seperti cek kesehatan, penanganan korban kecelakaan, donor darah, dan tes DNA. Nah, proses-proses ini memiliki nilai tiba dan lamanya masing-masing. Nah, untuk yang pertama ini merupakan alur yang belum diurutkan sama sekali. Lalu untuk yang kedua ini yang alur yang sudah diurutkan secara konsep dari waktu tiba. Dan yang ketiga merupakan alur yang sudah dihitung berdasarkan rasio prioritinya. Nah, jadi yang pertama itu donor darah karena memiliki waktu tiba 0. Lalu ada 3 proses lainnya, kemudian dihitung priority dari ketiga proses ini, dan setelah dihitung ternyata penanganan korban kecelakaan yang kedua, lalu tes DNA yang ketiga, dan yang terakhir yaitu cek kesehatan. Nah, dari sini kita bisa mengetahui mana proses yang harus dijalankan terlebih dahulu agar penjadwalan efektif.
Ya mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.